guys, balik lagi ke VNW Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus mereview sebuah film yang berkaitan dengan seorang pria yang gagal move on. Film tersebut adalah An Unquiet Grief yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang kesedihan seorang pria yang bernama Jamie. Setelah kematian istrinya, Jamie belum bisa move on darinya karena belum ada yang cocok dengannya. Mungkin hanya istrinya yang bisa menerima Jamie dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, Jamie pun merasakan kesedihan yang teramat dalam. Ia pun mulai melakukan hal tak terduga dengan cara membangkitkan istrinya dari kematian. Jamie pun mulai melakukan sebuah ritual aneh di tempat istrinya meninggal. Daripada penasaran, mari kita simak langsung ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan siapkan secangkir kopi untuk menemani kalian menonton. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang pria yang bernama Jamie. Setelah kepergian istrinya yang sudah setahun meninggalkannya, ia kembali ke makam istrinya itu. Tak lama kemudian, datang seorang wanita yang bernama Ava. Ia merupakan adik dari istrinya Jamie. Ava pun mulai membicarakan tentang jasad kakaknya yang pernah ia lihat. Ia pun merasa takut karena wajah kakaknya yang bernama Julie sudah rusak dan tak seperti dulu lagi. Merasa tak nyaman dengan pembicaraan itu, Jamie pun pergi meninggalkan Ava. Tak lama setelah itu, Ava mengatakan bahwa ia ingin membangkitkan kakaknya dari kematian. Karena Ava merasa Jamie memiliki kemampuan untuk membangkitkan kakaknya dari kematian. Kemudian scene beralih ke beberapa bulan sebelumnya. Scene tersebut memperlihatkan Jamie dan Ava yang mendatangi tempat kematian Julie. Karena rencananya, Jamie akan memanggil jiwa istrinya di lokasi itu. Meskipun sempat ragu, Ava pun penasaran dengan rencana itu. Ava pun sudah dilatih Jamie untuk menjadi media di ritual ini. Di sepanjang perjalanan, mereka membicarakan kecelakaan yang dialami Julie. Jamie pun mengatakan bahwa di jalan inilah Julie meninggal setelah ia terlempar dari mobil. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di lokasi. Jamie pun bergegas mempersiapkan peralatan untuk memulai ritualnya. Sementara itu, Ava mengatakan bahwa apa yang akan ia lakukan adalah perbuatan salah. Jamie pun menjelaskan bahwa ritual ini tak akan berpengaruh buruk pada istrinya itu. Mendengar penjelasan tersebut, Ava sedikit demi sedikit mulai membulatkan tekadnya untuk mengikuti ritual tersebut. Kemudian, Jamie membawa Ava ke tempat di mana istrinya meninggal. Sesampainya di tempat tersebut, Jamie mulai membuat simbol aneh sebagai tempat Ava bermeditasi. Setelah mengoleskan air yang sudah dibacakan doa, Jamie mulai menutup mata Ava sebagai syarat memulai ritual. Setelah semuanya selesai, Jamie mulai menjauh dari Ava. Tak lama kemudian, Ava memulai ritualnya. Dirasa tak terjadi apa-apa, Ava mulai menanyakan Jamie, tapi Jamie tak menjawab pertanyaan Ava. Lalu tiba-tiba datang sesosok makhluk di sekitar mereka. Tapi mereka yakin bahwa makhluk tersebut bukanlah Julie. Dan ritual tersebut membuat tangan Ava mengalami luka hingga berdarah. Sementara itu, Jamie mengatakan bahwa ia tak melihat apa-apa saat ritual berlangsung, apalagi sesuatu yang melukai tangan Ava. Di tengah kepanikan yang dialami Ava, ia pun ingin secepatnya meninggalkan tempat ini. Tapi Jamie mengatakan bahwa ia harus tetap berada di sini. Karena menurutnya, tangan yang terluka itu bisa jadi bagian dari ritual. Ava pun mulai percaya dengan omongan Jamie. Ia pun langsung meminta Jamie untuk mengeluarkan darahnya. Singkat cerita, Jamie mengobati tangan Ava dan berbincang-bincang. Ava pun mengatakan mengapa ia tak menjawabnya saat ritual tadi. Akan tetapi, Jamie mengatakan bahwa ia tak mendengar apa-apa. Begitupun saat Ava menanyakan hal itu kepadanya.
Tapi menurut Jamie, mereka sudah melakukan ritual ini dengan benar. Namun Jamie belum tahu, mereka harus menunggu berapa lama sampai jiwa Julie benar-benar muncul. Ava pun mengatakan bahwa ia akan menunggunya di dalam mobil saja. Sementara itu, ternyata Jamie sedang menyembunyikan pisau yang telah berlumuran darah. Ternyata Jamie lah yang melukai tangan Ava, dan ia juga yang telah mengelabui Ava. Karena sebenarnya, ritual ini membutuhkan darah dari saudara orang yang telah meninggal. Lalu Jamie menemui Ava yang tengah beristirahat di dalam mobil. Tak lama setelah itu, Ava mulai merasakan hal aneh. Ia pun merasa bahwa itu merupakan pertanda kedatangan dari Julie. Jamie pun meminta Ava untuk tetap berada di dalam mobil. Mendengar perkataannya itu, Ava pun mulai heran karena ia melarangnya untuk keluar mobil. Dan ternyata, jiwa Julie telah merasuki tubuh Ava. Jamie pun tak menyangka bahwa ritual yang ia lakukan benar-benar berhasil. Jiwa Julie yang kembali dipanggil ke kehidupan nyata membuat ia syok. Kemudian Jamie mendekatinya, tapi ternyata Julie malah berlari meninggalkannya. Pelarian Julie terhenti saat berada di lokasi kematiannya. Lalu Julie berkata, "Aku sudah meninggal, dan disinilah tempatku meninggal." Di tengah situasi yang membingungkan tersebut, Jamie mulai menjelaskan kronologi dari kematian Julie. Setelah setahun berada di kuburan, Julie pun kembali merasakan kehangatan dari pelukan suaminya, meskipun menggunakan tubuh dari adik perempuannya. Singkat cerita, Jamie membawa istrinya pulang. Di sepanjang perjalanan, Jamie mengingatkan kembali kenangan yang pernah mereka lakukan. Namun Julie tak bisa mengingat kenangan yang diceritakan oleh Jamie. Saat Julie mencoba mengingatnya kembali, ia justru dikagetkan dengan tubuhnya yang ternyata milik adik perempuannya, yaitu Ava. Julie pun menanyakan apa yang terjadi dengan adik perempuannya itu. Jamie menjelaskan bahwa mereka sudah sepakat untuk melakukan sebuah ritual untuk menghidupkan kembali Julie dan memberinya kesempatan kedua. Kemudian, Julie meminta untuk mengembalikan semuanya ke keadaan normal. Tapi Jamie mengatakan bahwa ia tak bisa melakukannya. Ia meminta agar Julie bisa membiasakan diri dengan kenyataan ini. Tak lama setelah itu, mereka sudah sampai di rumah. Jamie pun membawa Julie ke kamar, sedangkan Jamie sibuk dengan pisau yang terus mengeluarkan darah. Ia pun merasakan sesuatu mengawasinya dari luar jendela. Setelah mendapatkan keanehan, Jamie langsung menghubungi guru spiritualnya untuk menemukan jawaban. Sedangkan Julie sedang melihat seisi rumah setelah ia tinggalkan selama setahun. Kemudian Jamie menemuinya dan memberikan cincin kawin mereka waktu itu. Tak lama setelah itu, Jamie kembali merasakan sesuatu yang aneh dari luar rumah. Jamie pun dibuat terkejut saat Julie mengelupas bekas lukanya tanpa rasa sakit sedikit pun. Lalu Jamie membawanya ke mobil untuk mengobati lukanya itu. Tapi tiba-tiba Julie mendapat sesuatu yang aneh di dalam kegelapan. Dan ternyata, keanehan yang selama ini mereka rasakan adalah jiwa Ava yang terus membayangi mereka. Ketika luka sudah diobati, Julie mengatakan bahwa ia merasa tertahan oleh kulit di tubuh Ava. Dan saat tengah malam, Jamie membiarkan istrinya untuk istirahat di tengah keanehan yang ia alami. Saat Jamie kembali ke ruang utama, Jamie menemukan putung rokok bekas Ava. Ia pun tak peduli dengan jiwa Ava yang terus membayanginya. Yang terpenting ia sudah bersama istrinya lagi. Tak lama kemudian, Jamie didatangi Julie yang ternyata belum tidur. Kemudian ia meluapkan kesedihan dan kebingungannya. Ia tak ingin hidup dalam kepalsuan untuk terus hidup di dalam tubuh adiknya. Di tengah kesedihan, Jamie justru meluapkan naluri lelakinya ke Julie. Akan tetapi, saat lagi enak-enak, ada lampu mobil yang menyorot ke arah mereka berdua. Jamie langsung memeriksanya. Sementara itu Julie kembali ke kamar untuk mengecek keadaan di sana.
Sesampainya di dalam kamar, Julie mendengar suara tetesan air dari dalam kasur. Dan ternyata, suara air yang menetes itu adalah darah yang terus keluar dari dalam pisau itu. Ia pun merasa bahwa Jamie menyembunyikan sesuatu darinya. Di sisi lain, Jamie sudah berada di dekat mobil yang menyorot tadi. Tapi anehnya, Jamie hanya menemukan sebuah kunci mobil dalam keadaan menyala. Saat melihat jiwa Ava menampakkan diri, Jamie langsung berlari ke dalam rumah. Di tengah kepanikan Jamie, Julie meminta penjelasan apa yang telah terjadi. Melihat istrinya yang terus tersiksa, akhirnya Jamie mengatakan yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa ia telah menukar jiwa Ava untuk mengembalikan jiwa Julie ke dunia nyata. Saat Julie mengetahui apa yang telah terjadi, Jamie terlihat sangat menyesal. Kemudian ia berniat mengembalikan jiwa Julie ke tempat yang semestinya. Singkat cerita, Jamie membawa istrinya ke tempat pemakaman. Ketika melihat makam tersebut, Julie akhirnya menghilang. Dan kemudian, Jamie akan melakukan ritual terakhirnya, di mana ia akan mengambil jantung sang istri untuk dikuburkan di tempat kematiannya. Karena hanya dengan cara itulah, semua akan kembali ke keadaan normal. Dan ketika ia berhasil mengangkat tubuh Julie, ia melihat jiwa Ava sedang memperhatikannya. Jamie pun marah, karena ia merasa Ava sudah merusak kebahagiaannya. Tetapi Jamie merasa perbuatan yang ia lakukan memang salah. Apalagi dengan mengorbankan adik istrinya sendiri. Di tengah kesedihannya, Jamie telah mengambil jantung dari istrinya itu. Singkat cerita, Jamie segera menuju tempat kematian istrinya dan membawa jantung yang ia dapatkan. Sesampainya di sana, ia langsung mengubur jantung tersebut dengan kesedihan yang ia rasakan. Setelah semuanya selesai, Jamie kembali ke pemakaman istrinya. Sesampainya di sana, Jamie dibuat kaget. Ternyata ada sosok Ava yang duduk di atas pemakaman dengan keadaan normal. Di tengah penyesalannya, Ava mengatakan bahwa ia harus menguburkan jasad kakaknya lagi. Saat semuanya sudah selesai, scene kembali ke awal cerita tadi, di mana Jamie masih merasakan kesedihan dan dirundung penyesalan setelah beberapa bulan kejadian itu. Namun satu hal yang aneh, Ava meminta untuk menghidupkan jasad kakaknya lagi. Entah apa yang dipikirkan oleh Ava, dan film pun sudah berakhir.